Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis jasmine ombre yang warnanya super cantik dan menarik ya. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya ya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh ya. Kemudian jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya tambahkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang, dan santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita masak. Selanjutnya santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih, sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Nah, ini santannya yang sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin untuk santannya ini ya, baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan ya. Kemudian kita aduk supaya bahan keringnya tercampur dengan rata. Kemudian setelah bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita tambahkan dengan santan yang sudah dimasak tadi ya, dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah santan dan tepungnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih 400 ml ya. Kemudian kita bagi adonan menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian, masing-masing sebanyak 200 ml ya. Kemudian adonan ini masing-masing kita beri warna. Untuk adonan yang kedua ini saya sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna ungu makanan sebanyak 1 tetes, lalu kita aduk supaya warnanya tercampur dengan rata. Karena warna ungunya masih terlalu pucat, jadi di sini saya tambahkan pewarna ungu lagi sebanyak 1 tetes. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang ini saya bagi menjadi dua bagian yang sama ya. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian yang sama, dan untuk adonan yang sebelah kanan ini saya tambahkan pewarna ungu makanan lagi sebanyak 1 tetes, dan biar warna ungunya lebih cerah di sini saya tambahkan juga pewarna merah tua sebanyak 1 tetes.
Kemudian selanjutnya untuk adonan yang berwarna ungu ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjut ke adonan yang kedua. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita campurkan dengan sedikit adonan, lalu aduk supaya warnanya tercampur dengan rata. Kemudian selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan di sini saya menggunakan cetakan jasmine yang berukuran 6 cm. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng sebelumnya ya. Dan untuk cetakannya juga sudah saya panaskan terlebih dahulu juga. Dan jangan lupa untuk cetakannya ini kita gunakan dudukan lagi supaya cetakannya bisa diberdirin seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan apa aja, yang penting cetakannya bisa diberdirin seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang pertama yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit menggunakan api yang paling kecil. Dan setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna ungu muda ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Dan setelah 5 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna ungu tua ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru, untuk adonannya kita aduk-aduk sebentar ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berikutnya yang berwarna putih. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama ya. Jadi untuk susunan warnanya putih, ungu muda, dan ungu tua ya. Lakukan sampai dengan adonannya habis. Alhamdulillah kita udah sampai ke lapisan yang terakhir. Di sini kita tuang adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan sampai dengan habis ya. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya. Dan jangan lupa sambil dicek kembali air kukusannya biar nggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini untuk kue lapisnya sudah matang. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kue lapisnya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakan ya. Nah ini kue lapis yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue lapis dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah ini dia kue lapis jasmine ombre yang udah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga. Atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya.
Kue lapis ombre yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba resep kue lapis ombre yang satu ini, dijamin pasti suka. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis ya. Satu resep ini menghasilkan 7 pieces kue lapis ombre menggunakan cetakan jasmine yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.